Di awal kisah nampak seorang laki-laki mengurangi kebosanannya ngegame di tempat rental game dan berlanjut bermain game di komputernya. Tanpa dia sadari ada cahaya terbang ke arah kamarnya dan tiba-tiba saja ia tak sempat mengelak saat tampilan layar komputer berubah menjadi terang benderang. Dia tertelan ke dalam sinar tersebut, lalu hilang, terbawa ke dalam arus cahaya. Saat dia sadari semua terjadi begitu cepat. Gak taunya, dia sudah tergeletak di sebuah tempat di bawah bangkai kendaraan yang telah lama terbengkalai di hutan. Dengan tubuh gontai dan tenaga yang masih tersisa, dia berupaya bangkit, yang nampak tangan halus dan rambut terurai panjang. Bangkit dan berdiri berwujud perempuan cantik. Dia melangkah dan menemukan sepatu sebagai alas kaki tuk dipakai menelusuri hutan menuju arah jalan pulang. Beruntung ada mobil melintas dan kebetulan orang tersebut berbaik hati meminjamkan baju gantinya dan juga mengantarkan cewek jelmaan tersebut pulang. Seusai perjalanan jauh, dia kembali ke rumah dengan tubuh berbeda. Ya, cewek jelmaan yang dimaksud ialah Gilbert yang berubah wujud. Saat makan ia berpikir terus mengapa hal aneh terjadi pada dirinya dan menatapi cermin berkali-kali. Dengan hal ini jangan sampai menghambat perjalanan hidupnya. Gilbert mengurangi kebiasaan ngegame dan coba mencari pekerjaan baru untuk dirinya. Beralih si driver baik yang mengantarkan cewek jelmaan Gilbert bernama Tosan. Bersama bosnya Tosan pergi ke supermarket. Bosnya Tosan yang bernama Alung seorang jomblo yang gak pernah pacaran sama sekali. Sambil berbelanja dia berbisik kepada Tosan untuk diperkenalkan dengan seorang cewek. Tentu Tosan kebingungan mau cari kemana. Suatu malam Tosan melihat cewek yang pernah ditolongnya menyotop taksi. Bergegas Tosan menghampiri dan turut menumpang sambil mengobrol dengan cewek jelmaan Gilbert yang menamai dirinya Casey, karena Casey merasa pernah ditolong Tosan. Akhirnya berkata iya ketemuan sama bosnya Tosan. Tosan lalu menyampaikan kepada bosnya yang bernama Alung untuk menemui Casey di rumah. Betapa senang Alung dikenali seorang cewek. Di tempat kerja Casey dia nggak kelihatan panik bahwa akan ada cowok yang berkunjung ke rumah. Saat di rumah, Casey ia membersihkan diri namun nampaknya bos Alung datang terlalu cepat. Casey yang baru selesai mandi berpapasan dengan bos Alung dan bos Alung disuruh Casey duduk aja di dalam. Terlihat Casey yang terpana ngelihat bos Alung yang rapi dan tampan sampai gugup. Bos Alung memegangi bahu Casey jelmaan. Keduanya saling menatap hingga terdengar bunyi cicak di dinding. Gilbert yang bertubuh Casey fobia dengan cicak. Spontan ia loncat memeluk bos Alung, minta bos Alung mengusir cicak dari tembok itu. Bos Alung gak biasa sama kondisi dan situasi yang terjadi. Didekap erat oleh seorang cewek, nampak salah tingkah. Setelah cicaknya pergi, dia menenangkan Casey agar melepaskan dekapannya tersebut. Dikarenakan cicak yang ditakuti sudah nggak ada di situ. Namun Casey sepertinya merasa bos sengaja berlama-lama dan mengambil keuntungan. Bos Alung yang berupaya menghentikan kemarahan Casey memegang kedua tangan Casey hingga Casey kesal dan berontak. Malah buat bos Alung jadi bersalah dan pergi dari tempat Casey. Keesokan malam Tosan ketemuan dengan Casey dan membawa pesan permintaan maaf dari bos Alung. Lalu agar Casey gembira, Tosan mau memperkenalkan beberapa teman yang juga kaya. Dianggap Casey cewek sungguhan yang perlu pasangan cowok. Untuk bicara cinta tunggu saja nanti apa jadinya. Bila mau
sekaligus cari pacar. Chelsea yang baik yang menghargai yang dilakukan Tosan ngikut aja. Dan di hari selanjutnya pergi juga menemui kandidat-kandidat calon pacar buat Chelsea. Setelah lelah beberapa kali perkenalan, akhirnya Chelsea mentok juga kembali memilih menemui Bos Alung di gedung dengan tampil cantik. Bersama Tosan yang datang sedikit terlambat sebagai comblangnya. Ya, dengan alasan datang bersama Bos Alung dan Bos Alung menungguin kamu Chelsea di parkiran mobil. Hari-hari jadi sering Alung dan Chelsea jalan bersama. Mereka semakin akrab. Walau sebenarnya Chelsea jelmaan Gilbert juga nungguin kapan tubuhnya kembali menjadi cowok. Kita jalan berdua, bilang saja kamu suka. Aku mau malam ini kita bahagia. Bulan demi bulan mereka terlihat cocok hingga di saat di waktu dan tempat yang salah bagi Bos Alung, dia menjadi korban salah pukul. Kebetulan Chelsea lewat di tempat itu mendapat Bos Alung jatuh tergeletak di jalan. Lalu mengantar pulang ke rumah Alung. Kemudian Alung meminta Chelsea untuk menginap. Karena sudah terlalu malam, dengan cuek Chelsea pergi. Tanpa mengindahkan kata-kata Alung. Saat Alung terbangun dari tidur pagi-pagi sekali, Chelsea sudah ada di depannya dengan membawa sarapan pagi. Alung diminta Chelsea menunjukkan luka-luka akibat dipukuli semalam. Alungnya malu. Memang Chelsea yang benar-benar mau mengoleskan obat kakinya nggak jadi. Karena tubuh Alung baik-baik saja. Kebersamaan mereka semakin ada titik temu. Bahwa Alung menyatakan cinta kepada Chelsea yang jelmaan Gilbert. Dan Chelsea mengiyakan dan membalas cinta Alung. Tapi saat Alung yang nggak sabar melihat wajah mereka begitu dekat, setelah Alung mengolah bibir Chelsea, sontak Chelsea mual dan berlari menuju wastafel. Gak menyangka dirinya bisa berciuman dengan seorang pria sampai pada suatu hari. Sampai Chelsea benar-benar siap mengakui dirinya sebagai wanita.